Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 27 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sumber Segala Kehidupan. Sumber segala kehidupan, firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar pribadi sumber daripada sumber segala sesuatu yang terbaik, terindah, tersempurna, yang semuanya kami dapat nikmati, dan anugerah-anugerah itu sudah kami dapatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sumber segala kehidupan. Pada ayat yang ketiga dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Kalimat ini sangat jelas bahwa sumber segala kehidupan itu berasal dari Allah. Kalau kita bertemu dengan para ilmuwan yang menemukan sesuatu, yang menghasilkan sesuatu, ada yang kemudian mengatakan hak cipta. Bukankah kita bertemu dengan namanya hak cipta untuk semua produk-produk, hak cipta lagu, hak cipta produk, hak cipta keilmuan. Dan sewaktu perkataan hak cipta itu dikenakan kepada manusia, maka sesungguhnya ini adalah sesuatu yang keliru. Apakah ada manusia bisa menciptakan sesuatu? Yang ada adalah manusia mengolah segala sumber berkat Tuhan sebagai pencipta, dan kita hanya mengolah bagian-bagian daripada ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Sewaktu seseorang bisa mencipta lagu sebagaimana saya sering melakukannya, menciptakan lagu, apakah betul bahwa lagu itu ciptaan saya pribadi? Apakah betul bahwa lagu itu diciptakan oleh orang-orang yang menciptakan lagu? Tidak ada. Bisakah seseorang menciptakan lagu kalau tidak punya pikiran? Bisakah seseorang menciptakan lagu kalau Tuhan tidak memberikan perasaan? Bisakah seseorang menciptakan lagu kalau tidak ada rasa art dan seni yang terkandung di dalam diri manusia? Kalau tidak punya keindahan, menyusun solmisasi dalam lagu pun manusia tidak pernah bisa. Bisakah seseorang menyanyi kalau tidak diberikan oleh Tuhan mulut dan lidah untuk bernyanyi? Maka manusia tidak pernah menciptakan apapun di dalam dunia ini. Sumber segala sesuatu adalah Tuhan yang dikatakan di dalam ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Dalam rangka Allah tidak hanya menjadi sumber segala kehidupan, tapi Allah juga sumber kasih yang terbaik, yaitu Kristus yang adalah Allah datang menjadi manusia. Itu adalah sumber dari Allah yang sangat luar biasa. Dia sumber pengampunan, Dia sumber pertobatan. Allah adalah pribadi yang memberikan semua yang terbaik. Allah adalah pribadi yang tidak ingin satu orang pun terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Sehingga tidak hanya Tuhan sebagai sumber yang mencipta, tapi Tuhan juga sumber yang memulihkan. Tuhan juga sumber di mana pertobatan kita itu menjadi memiliki makna. Hal-hal yang sudah rusak dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pulihkan menjadi seperti keadaan yang semula. Maka kita bertemu dengan satu pribadi yang bernama Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber segala kehidupan. Sewaktu kita belajar dalam kehidupan ini, memahami dan mengingat sepanjang sejarah kehidupan kita, biarlah kita kalimat tentang sumber segala kehidupan itu tersimpan di benak kita, tersimpan di hati kita, bahwa sumber segala kehidupan itu adalah Allah. Dari kita mulai bangun tidur, tertidur kembali, besok harinya kita bangun kembali, kita bisa beraktivitas, kita bisa mencari nafkah, kita bisa mengurus rumah tangga, kita bisa bekerja, kita bisa kuliah, kita bisa menjalankan hobi-hobi yang kita punyai, kita bisa berolahraga, termasuk kita bisa menyanyi. Itu sumbernya semuanya dari Allah. Tatkala kita sudah menyadari bahwa sumber segala sesuatu itu berasal dari Allah, bagaimana sikap hati kita?
Maka sikap hati kita yang perlu kita perbaiki, yaitu kerendahan hatian. Bahwa tidak ada di dalam diri kita bisa menciptakan apapun. Kita hanya memodifikasi, dan kemampuan memodifikasi itu pun juga adalah kemampuan kesanggupan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Seorang ilmuwan tidak bisa berpikir kalau Tuhan tidak anugerahkan kepemimpinan. Seorang atlet dan olahragawan tidak bisa kemudian berlari, lompat tinggi atau menyelam kalau Tuhan tidak berikan fisik yang memungkinkan untuk bisa melakukannya. Burung-burung di udara, kalau Tuhan tidak berikan sayap, mana mungkin bisa terbang. Ikan-ikan di laut, mana mungkin bisa berenang hidup di dalam air kalau Tuhan tidak berikan insang. Demikian juga di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tatkala kita menyadari bahwa sumber segala kehidupan, sumber segala sesuatu berasal dari Tuhan, apa sikap hati yang kita perlu ungkapkan? Maka yang pertama adalah rasa syukur. Kami bersyukur sebagai pribadi yang dihargai, dicintai, diberkati oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap rendah hati. Apapun yang kami punya, sehebat-hebatnya kami, sepandai-pandainya kami, sekaya-kayanya kami, terkenal-terkenalnya kami, secantik-cantiknya kami, semempesona-mempesonanya kami, maka semuanya itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau kami bisa berproses menjadi lebih baik dari orang lain, itu pun juga bukan karena kami, tetapi karena sumber segala kehidupan, sumber segala sesuatu berasal dari Allah. Maka kami masing-masing satu dengan yang lain punya sikap yang rendah hati. Orang yang sikap rendah hati, dia akan sangat mudah menyembah dan mengagungkan Tuhan. Orang yang punya hati yang rendah hati, dia akan bisa menghargai dan tidak menghina ciptaan lain, apalagi merusaknya, apalagi membinasakannya. Kita akan berlaku menjadi pribadi-pribadi yang adil. Kita akan juga hidup di dalam kasih setia Tuhan, sehingga sewaktu kita semua berinteraksi dengan siapapun, maka kasih setia Tuhan akan terwujud, akan terekspresikan, akan diterjemahkan dalam keseharian kita yang membawa terang dan kemuliaan Kristus lewat perbuatan keteladanan yang kita lakukan dimanapun kita berada. Sewaktu kita belajar tentang sumber segala sesuatu dan sumber segala kehidupan itu berasal dari Allah, maka kita akan memiliki rasa syukur. Kita akan menjaga hati kita masing-masing dengan tetap sikap rendah hati. Dan kita akan belajar pada akhirnya, poin yang ketiga, kita akan terus menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan sumber kehidupan, itu tidak pernah terhenti terjeda. Tidak ada yang namanya hari libur, tidak ada namanya hari istirahat. Sepanjang waktu Tuhan bekerja untuk menjaga seluruh ciptaannya, sepanjang waktu Tuhan akan menegakkan keadilan, mencintai dan mengasihi setiap manusia, termasuk mereka-mereka yang sudah salah jalan, mereka-mereka yang sudah melangkah di dalam langkah-langkah jauh dari kebenaran. Tuhan pun tetap mengasihi mereka, agar mereka bisa kembali dan bertobat dan hidup di dalam kehidupan sebagaimana yang seharusnya. Dengan kita menyadari bahwa sumber segala sesuatu dan sumber segala kehidupan itu berasal dari Allah, kita akan punya sikap hati bersyukur. Kita akan menjadi orang yang rendah hati, dan kita akan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan. Jadikan kami sebagai pelaku, bukan hanya pendengar saja. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah baik-baik. Sumber segala sesuatu dan sumber kehidupan adalah Allah di dalam diri Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kita. Amin.